Berlaga tak sabar. Mahasiswa kira masalah negara sesederhana bakul eceran. Ditulis oleh Ruskandi Anggawirya. Banyak di antara kita barangkali merasa sesak nafas ketika membaca curahan hati mahasiswa yang diwakili ketua BEM-nya di sini. Bukan semata-mata mencermati tuntutannya. Kita merasa miris karena seakan-akan mereka lebih tahu ketimbang para pengambil keputusannya sendiri. Sejauh ini yang kita paham pada diri mereka, yang belum pernah terjun ke dunia praktis, yang lebih rumit ketimbang teori yang mereka pelajari. Bagaimana mungkin meminta seluruh masalah bangsa ini bisa disolusikan hanya dalam waktu 3 kali 24 jam? Dilansir dari detik.com, Jakarta. Pekan lalu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau disingkat BEM-SI mengadakan aksi dan disambut Kepala Staf Presiden KSP Muldoko. Ternyata respon balasan dari Presiden Jokowi atas tuntutan BEM-SI yang dititipkan ke Muldoko tak kunjung muncul. BEM-SI menagih respon Jokowi. Ini sudah melebihi 3 kali 24 jam dari kajian kami diterima setelah aksi kemarin. Kami masih menunggu untuk diberi kejelasan dan pernyataan resmi dari Pak Presiden, kata Koordinator Media BEM-SI, Pimpinan Nofrian Fadil Akbar, yakni Muhammad Rais, kepada detik.com pada hari Rabu 27 Oktober 2021. Sebagaimana diketahui, BEM-SI menggelar aksi pada Kamis 21 Oktober. Muldoko menyambut mereka di kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Saat itu, mereka menitipkan pesan tuntutan BEM-SI supaya disampaikan Muldoko kepada Jokowi. Namun momen unjuk rasa itu sudah berlalu lebih dari 3 hari. Tenggat sudah habis. Lebih dari itu, di tengah pengakuan dunia dan ditambah survei tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah pimpinan Jokowi seharusnya dilihat dalam perspektif yang lebih luas ketimbang kacamata yang dipakai para mahasiswa. Persoalan janji-janji yang dianggap oleh mahasiswa tidak terpenuhi setelah 2 periode pemerintahannya. Jawaban yang bisa kita kemukakan adalah karena dinamika di tengah pergaulan dunia. Kondisi alam dan seabrek permasalahan bangsa ini menuntut konsentrasi penuh kita semua. Bisa saja target yang ditetapkan di awal pemerintahan dipaksakan hanya demi memenuhi janji-janji. Namun pahami juga, persoalan yang datang bertubi-tubi dan urgensinya lebih tinggi. Tidak boleh lepas dari perhatian. Adapun hal mendasar yang paling kita inginkan adalah keberpihakan pemerintah kepada kaum yang layak dibantu. Sudah dipenuhi oleh pemerintah. Kalau mahasiswa mampu melihat dengan hati yang bersih betapa berat tantangan yang dihadapi selama periode pemerintahan Jokowi. Namun jauh lebih dari itu, toh kita melihat upaya yang ekstra keras dari jajarannya telah disaksikan oleh jutaan pasang mata. Gelaran infrastruktur, penataan ekonomi yang semakin menunjukkan implementasi konstitusi dengan Pancasilanya, itu jauh dari cukup untuk menilai pemerintahan berjalan dengan baik. Apakah mahasiswa tidak melihat? Sebagian teman-teman mereka yang berangkat dari kalangan kurang mampu mendapat kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi. Sejak adanya program KIP dan KIP kuliah, apakah keberadaan program itu telah dikecualikan dari tuntutan mereka? Belum lagi adik-adik mereka yang di sekolah dasar dan menengah menikmati biaya gratis untuk mengenyam pendidikan mereka. Jika ditambah tunjangan-tunjangan lain bagi kaum miskin, termasuk program prakerja serta subsidi yang jumlahnya sulit dihitung, adalah seabrek upaya yang harus kita nilai positif. Mari kita balik melihat ke setiap diri kita. Sebagaimana ungkapan yang dipopulerkan oleh mendiang John F. Kennedy, jangan tanyakan apa yang mampu berikan negara kepada kita. Sebaliknya, tanyakanlah apa yang bisa kita berikan kepada negara. Apakah mahasiswa telah mencerna ungkapan terkenal itu? Jangan hanya karena mereka telah mengecap pendidikan tinggi, yang juga berasal dari biaya negara yang diwakili oleh pemerintah. Lalu sebagai ungkapan terima kasihnya, mereka membuat unjuk rasa yang tak berdasar atau paling tidak menggunakan alasan yang sangat dangkal.
untuk memberikan masukan kepada pemerintah yang lebih elegan. Rasanya kita punya saluran yang sederhana, melalui aspirasi parlemen, yang minimal lebih didengar oleh pemerintah, ketimbang berteriak di tengah jalan yang notabene mengganggu ketertiban umum. Dan bahkan justru menghadirkan inefisiensi, kemacetan, dan pemborosan nasional. Sebagaimana pernah terlontar dari salah satu pegiat sosial, Presiden pernah mengungkapkan kegusarannya bahwa demo-demo yang tak berguna itu memakan biaya yang tidak sedikit dari sisi pemerintah, khususnya jika dilihat dari sisi biaya pengamanan. Belum lagi jika terjadi kerusuhan atau mungkin rasa kesal dari para pengguna jalan umum. Apakah mahasiswa tidak berpikir bahwa masyarakat justru geram dengan euforia Anda semua yang berlagak menjalankan amanat demokrasi? Adanya kelonggaran undang-undang yang menyebut unjuk rasa itu dijamin dari sisi hukum. Janganlah dimanfaatkan dengan seenaknya. Kalian yang termasuk kalangan intelektual tidak perlu ikut-ikutan dengan para petualang yang mencari kekuasaan. Jika pemerintah sudah terlihat berupaya keras menjalankan kewajibannya, kita cukup mengkritisinya dari sisi teknis. Karena kebijakan yang baik belum tentu dijalankan dengan baik pula. Maka barangkali di sanalah mahasiswa mengambil peran dan bukan diarahkan langsung kepada presiden. Jika mereka salah dalam membidik sasaran kritikan, maka jangan salahkan publik kalau mereka balik menilai mahasiswa melakukan blunder. Saran kita kepada mahasiswa, lebih cerdaslah dalam memberikan masukan. Rasanya mereka layak berdemo ketika pemerintah menyengsarakan rakyat, sebagaimana pernah selama 32 tahun kita dihimpit sedemikian rupa, sehingga untuk membuka suara saja kita tidak berhak. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari sword.com.